Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salam jumpa lagi bersama saya dalam kesempatan Senin 7 September 2020 dalam berehat kita, renungan harian sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita. Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap sehat, kuat, dan kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, merenungkan firman-Nya, saudara-saudara, mari kita berdoa mohon topangannya. Kita berdoa. Padamu Tuhan, pada pagi ini kami angkat segala pujian syukur. Kami percaya Engkau ada senantiasa menjaga menatang kami, karena Engkaulah yang senantiasa menyatakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang selalu mengandalkan Engkau. Dan berkenanlah Tuhan untuk terus menjaga kami, dan biarlah sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau memuji membesarkan nama-Mu lewat saat renungan teduh pada hari ini. Mohon Tuhan menuntun menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam surat pertama Petrus pasal 2 pada ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. 2 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 di bawah judul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berujung melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wakil wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca serta mau merenungkan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita, kesaksian melalui perbuatan baik. Kesaksian melalui perbuatan baik. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya teringat ketika saya masih kecil. Dan juga saya pikir ibu bapak semua pasti mengingat apa yang dinamakan wejangan orang tua kepada kita semua. Salah satu ungkapannya adalah, anakku, ketika engkau berada di tengah-tengah orang, berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Hormatilah orang yang layak dan pantas dihormati, dan berlakulah sebagai anak-anak yang beriman. Dan banyak lagi seruan-seruan lain. Paling tidak, apa yang saya mau katakan, ungkapan itu menyeratkan kepada kita tentang pentingnya berbuat baik di hadapan orang, karena itulah salah satu ciri khas dari kehidupan orang beriman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, jelas kita melihat bagaimana Rasul Petrus menasehatkan jemaat yang ada pada waktu itu untuk tidak melupakan sebuah panggilan Kristiani itu sendiri, ajaran Kristus yang memiliki sebuah pengaruh yang luar biasa ketika ia masih hidup dan ketika ia bersama para murid itu. Salah satu yang dikenal oleh para murid, dan ini adalah pesan yang tak terlupakan oleh para murid, adalah
seluruh keberadaan Yesus itu menyatakan tentang sebuah apa yang dinamakan perilaku yang baik. Mengapa saudara-saudara ini penting? Karena menurut Paulus atau firman Tuhan bahwa dengan perbuatan baik maka kita membungkam seluruh orang-orang yang mungkin pesimis terhadap kita, yang mungkin merasa tidak ada artinya kita, tidak ada nilainya kita, ketika saudara dan saya tidak melakukan sesuatu apapun yang baik. Karena itu Yesus ketika hidupnya menampakkan keteladanan kepada para murid, dan ia ingin supaya para murid meneruskan kepada semua pendengarnya. Itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Petrus di sini mencoba untuk mengingatkan kita semua bagaimana kehidupan kita ini. Apa bedanya kita dengan orang lain? Perbedaan yang nyata adalah bahwa kita telah mendapatkan keselamatan di dalam karya Yesus. Karena itu hidup kita tidak lagi menjadi sebuah kehidupan tanpa arti. Tapi kehidupan kita itu harus memiliki sebuah daya juang, daya tarik yang luar biasa bagi banyak orang, supaya orang tertarik dan mengikut Yesus lewat saudara dan saya. Karena itulah saudara-saudara, apa yang mau saya katakan kepada kita dalam kesempatan ini ada dua hal. Yang pertama saudara-saudara, Rasul Petrus ini mau mencoba menyatakan kepada kita, apa dasarnya kita harus berbuat baik? Apa dasarnya supaya kita bersaksi melalui perbuatan-perbuatan baik itu? Yang pertama, kata Petrus, karena kita disadarkan bahwa Tuhan telah menguduskan saudara dan saya, mengkhususkan saudara dan saya, memisahkan saudara dan saya dari kehidupan dunia yang di dalamnya masih berusaha mencari sebuah kehidupan penyempurnaan itu. Tentu kita yang sudah ditebusnya, kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, diminta oleh Tuhan tidak lagi menjadi seorang yang hidupnya tanpa sebuah kekudusan itu. Sebab ketika saudara dan saya menyatakan saudara adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka wajib hukumnya saudara dan saya harus menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain lewat perilakumu. Hal yang kedua, mengapa kita diminta oleh Rasul Petrus untuk berbuat baik? Karena lewat perbuatan baik itu saudara-saudara, Petrus ingin menyatakan kepada kita bahwa ketika saudara dan saya masih berada di bumi ini, maka jangan sampai kita melupakan bahwa hidup kita di bumi ini sangat berarti. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi juga dalam mempengaruhi orang lain lewat perbuatan-perbuatan nyata kita seperti apa yang Tuhan mau. Ingat saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari ucapannya. Karena itu ketika saudara percaya Yesus, ucapan dan kata kita juga itu harus menjadi sebuah panutan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Kalau saudara dan saya tetap diberikan kehidupan, maka lakukanlah segala yang baik itu. Karena itu adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan manusia. Itu sebabnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa menghadirkan apa yang dinamakan kehidupan yang memiliki pengaruh bagi orang lain. Yang penting bahwa saudara dan saya bukan sekedar hidup, tapi hidupmu memberi warna, memberi pengaruh, memberikan sebuah kesejukan kepada orang lain, karena mereka sangat mengagumi saudara dan saya, karena saudara adalah pengikut Kristus. Kita semua adalah milik Kristus. Mudah-mudahan kita berjuang dan mampu menjadi teladan dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah saudara-saudara kita angkat pujian dari Kidung Jemaat, Kidung PKJ 282 ayat 1 dan 4. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman.
budiku untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati kita di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh diingatkan oleh Tuhan lewat sabda-Mu yang senantiasa mengajak kami semua agar kami mengupayakan sebuah perbuatan-perbuatan baik kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai kerinduan ini, dan juga yang penuh dengan berbagai hal-hal yang dapat menyesatkan banyak orang. Biarlah lewat firman-Mu ini kami dikuatkan, dikokohkan untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menghadirkan segala yang baik lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, agar semakin banyak orang yang sungguh kagum terhadap karya yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan terus memberkati kami semua, memberikan hari-hari kami yang sungguh memiliki arti bagi kami, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu, dan menjauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit teristimewa. Suasana dari COVID-19 ini atau Corona yang sampai saat ini Tuhan sungguh masih mencemaskan. Tapi karena itu kami percayakan hidup kami kepada-Mu, mohon Tuhan yang senantiasa menolong, menopang kami. Berkati semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Ke dalam tangan-Mu hamba berdoa, Tuhan menjaga orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Semua pelayanan kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menjadi penolong, penopang dalam pelayanan-pelayanan kami. Ampuni salah dosa kami. Dengar doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara, Tuhan memberkati. Amin.